Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran matematika. Nah, sebelum belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi berikutnya yaitu tentang operasi hitung campuran ya. Kemarin kita sudah membahas tentang bilangan bulat ya. Jadi apa sih bilangan bulat itu? Kemudian kalian juga belajar caranya menjumlahkan, mengurangi ya, membagi maupun mengalihkan. Nah, hari ini untuk materi berikutnya operasi hitung campuran. Langsung kita mulai ya, Nak. Nah, yang pertama di sini ada sifat-sifat operasi hitung pada bilangan. Yaitu ada 3 sifat. Ya, cuman hari ini kita bahas 2 sifat dulu ya. Jadi untuk sifat yang pertama, di sini ada sifat komutatif ya. Jadi dimisalkan untuk bilangannya ya, nah ada bilangan A dan B ya, itu yang merupakan bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dan untuk yang perkalian itu A dikali B sama dengan ya atau sama halnya B dikali A. Ya, jadi untuk A ditambah B sama dengan B ditambah A itu merupakan sifat komutatif terhadap penjumlahan. Ya, kalau yang A dikali B sama dengan B dikali A itu merupakan sifat komutatif terhadap perkalian. Ya, jadi sifat komutatif itu disebut juga dengan sifat pertukaran ya. Jadi yang ruas kiri A ditambah B, nah karena ditukar, yang ruas kanan jadi B ditambah A. Jadi hanya ditukar saja. Sama halnya dengan yang perkalian ya. Baik, berikutnya di sini ada sifat asosiatif. Kalau tadi komutatif, nah sekarang asosiatif. Ya, jadi kita misalkan juga ada 3 bilangan A, B, dan C ya, yang merupakan bilangan bulat. Itu berlaku A ditambah B ya, dalam kurung ya nak, ditambah C. Itu sama halnya A ditambah B ditambah C dalam kurung. Ya, kemudian A ya dalam kurung A dikali B dikali C sama halnya A dikali dalam kurung B dikali C ya. Jadi untuk dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C itu merupakan sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Nah, sedangkan A dikali B ya yang dalam kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C itu merupakan sifat asosiatif terhadap perkalian. Ya, jadi sama seperti komutatif tadi, itu ada sifat terhadap penjumlahan dan perkalian. Ya, kalau kalau komutatif tadi itu sifat pertukaran, ya hanya ditukar saja. Kalau asosiatif itu adalah sifat pengelompokan, jadi dikelompokkan. Makanya diberi tanda kurung. Ya. Nah, baik, Ibu akan memberikan contohnya ya. Nah, di sini ada contoh pembahasan soal, silahkan disimak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan contoh pembahasan soal tentang sifat komutatif ya. Jadi, untuk sifat komutatif sendiri itu dibagi menjadi 2 ya. Yang sudah Ibu jelaskan tadi ada penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan ya, itu apabila A ditambah B itu sama halnya B ditambah A. Jadi hanya ditukar saja ya. Ini untuk penjumlahan. Kalau untuk perkalian, nah untuk perkalian itu A dikali B itu sama halnya B dikali dengan A. Ya. Nah, kemudian Ibu akan memberi contoh yang sifat komutatif penjumlahan ya. Komutatif penjumlahan.
Jadi misalkan di sini ibu punya 12 ditambah 15, karena dia hanya ditukar, jadi ya di sini 15 ditambah 12. Jadi ini A, ini B, ini B, ini A. Ya, sesuai rumusnya tadi ya, Nak. Nah, misalkan kalau ada 27 ditambah titik-titik sama dengan 13 ditambah titik-titik. Ya, jadi ini juga sama halnya 27 sini 13, berarti ini 27. Ya, jadi yang kosong yang di ruas sebelah kiri itu bernilai 13 ya. Yang di ruas kanan itu bernilai 27. Jadi hanya ditukar saja ya, Nak. Ya. Kemudian ibu akan memberikan contoh tentang komutatif perkalian. Nah, tadi kalau ada A dikali B itu sama halnya B dikali A. Jadi misalkan ada 52 dikali dengan 73, ya itu sama halnya 73 dikali 52. Nah, ini contoh pertama. Kalau contoh kedua, misalnya ada titik-titik dikali 19 sama dengan 25 dikali titik-titik. Nah, ini caranya sama. Jadi yang ruas kiri yang kosong itu berarti nilainya ini. Kalau ruas kanan yang kosong berarti nilainya ini. Ini tinggal ditukar saja. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ibu akan memberikan contoh ya yang di halaman 43 ya. Halaman 43 yang B. Ya, yang ayo berlatih ya, Nak. Nah, ibu mau mengambil yang soal nomor 11. Itu kalian diminta mencari nilai M maupun nilai N. Ya. Nah, ini seperti ini. Jadi A ditambah B, B ditambah A, kan seperti itu. Nah, berarti nilai M-nya ya, ini kan ini sama ini sama, berarti M-nya di sini. Berarti nilai M-nya adalah 14. Kemudian nomor 15. Mohon maaf ya, Ibu jadi di sini nulisnya nggak apa-apa ya, Nak. Oke, di sini 28 dikali M sama dengan 2 dikali 28. Jadi A dikali B sama dengan B dikali A. Ini A kali B, ini B kali A ya. Berarti ini A ya kan? Dan ini adalah B. Berarti nilai M-nya adalah 2. Seperti ini. Nah, sekarang untuk asosiatif. Kalau komutatif tadi itu adalah pertukaran. Nah, kalau asosiatif itu adalah pengelompokan. Ya, asosiatif sendiri juga ada dua ya, Nak. Ada penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau perkalian tadi seperti yang Ibu sudah katakan, A ditambah B ya ditambah C itu sama halnya A ditambah B ditambah C. Ya, kalau untuk perkalian A dikali B dikali C itu sama halnya mohon maaf ya, Nak, A dikali B dikali C. Ya, jadi dia dikelompokkan. Kalau komutatif itu pertukaran. Nah, contohnya ya untuk penjumlahan. Misalnya Ibu mempunyai 13 ditambah 25 ditambah dengan 11 ya. Karena dia sifatnya pengelompokan, jadi di sini 13 ditambah 25 ditambah dengan 11. Ya, ini nanti kalau dicari hasilnya itu akan sama. Ya, ini coba kita cari ya. 13 tambah 25 38 ya. Ditambah 11, ini 13 ditambah 2 36, ini 49
dan di sini juga 49. Jadi nilainya nanti akan sama, ya. Kemudian di sini untuk perkalian. Apabila Ibu punya 5 dikali dengan 7 dikali dengan 8, nah seperti ini ya. Ini 5 dikali 7 dikali dengan 8. Nah, coba ya kita hitung. Jadi nanti nilainya antara ruas kiri dan ruas kanan itu akan sama. Ya, ini 35 dikali dengan 8 dan ini 5 dikali dengan 56. 35 dikali 8 70 dikali 4 280. 56 dikali 5 50 250 tambah 30 280. Sama ya nak hasilnya. Nah, kalian buka buku kalian ya, halaman 45 yang C ya. Jadi itu diminta mencari nilai N ya. Ibu memberikan contoh yang nomor 1 dulu. 12 ditambah 13 ditambah 15 sama dengan N ya, ditambah 12 ditambah 15. Nah, N-nya berapa? Nah, ini caranya sama ya, yang sifat komutatif ya nak ya. Kalau ini A ditambah B ditambah dengan C ya. Ini berarti A, kemudian ini C ya, berarti dia adalah B nilainya. Berarti nilainya adalah 13. Nah, kemudian untuk nomor 6. Nomor 6 di situ ada N dikali dengan 12 ya. Dikali 22. N dikali 12 dikali 22 sama dengan 21 dikali 12 dikali 22. Nah, berarti N-nya berapa? Nah, ini ya, kita cari yang angkanya sama. 12, 22. Nah, berarti N-nya adalah 21. Seperti ini ya cara pengerjaannya. Nah, itu tadi adalah contoh pembahasan soalnya ya nak. Nanti kalau masih bingung, boleh konsultasi atau tanya ke wali kelas masing-masing. Nah, sekarang untuk tugasnya ya. Nanti silakan dikerjakan. Ayo berlatih halaman 42 sampai 43. Itu kan ada Romawi A dan B. Yang Romawi A nanti nomor 2, 4, 6, 8, dan 10. Yang Romawi B itu 12, 14, 16, 18, dan 20. Kemudian yang tugas kedua, ya, ayo berlatih halaman 44 sampai 45. Romawi A, ya, itu nomor 1, 3, 5, 7. Romawi B, 1, 2, 3, 4. Dan Romawi C, 3, 5, 8, dan 10. Nah, dari tugas 1 dan tugas 2 ini semuanya hanya melengkapi. Itu tidak ada yang menghitung. Ya. Jadi melengkapi seperti Bu Vita tadi. Ya. Jadi nanti tidak usah repot-repot menghitung. Jadi hanya dilengkapi saja. Ya. Baik. Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau masih ada kendala dan masih ada yang kurang paham, nanti boleh menanyakan ke wali kelas masing-masing. 6A dengan Bu Vita ya, dengan Ibu. Kalau 6B nanti silahkan konsultasi ke Bu Mega ya. Ibu ucapkan semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Nanti tugasnya silahkan dikumpulkan tepat waktu ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.